Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sehat? Baik, pada siang hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran yang sama. Sebelumnya kita sudah bahas banyak masalah sholat ya. Sekarang kita masuk nanti pelajaran juga berkenaan dengan sholat. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama buka pelajaran kita dengan bacaan basmalah. Baik, pada siang hari ini sebelum kita masuk pelajaran, mungkin saya akan bertanya dulu sama kalian semua. Ya, ini siapa yang piket hari ini? Ya, siapa? Tolong yang piket papan tulisnya dihapus. Papan tulisnya dihapus, tolong yang piket siapa? Yo. Ya. Baik, sebelum saya tanya, ini kan sudah jam setengah 2 lewat ya, jam 2 hampir. Sudah sholat zuhur semua belum? Sudah. Sholat zuhur itu berapa rakaat? Kata siapa sholat zuhur itu 4 rakaat? Hah? Tapi sebenarnya sholat zuhur itu Rasulullah itu melaksanakan sholat zuhur itu 8 rakaat. Hah, penasaran kan? Kok ada sholat yang 8 rakaat itu seperti apa Pak sholatnya? Nah begini ceritanya. Sholat itu ya, sholat disebut dengan sholat kenapa ada 8 rakaat? Sholat zuhurnya 4 rakaat. Kemudian ada nama sholat qobliyah zuhur dan sholat ba'diyah zuhur. Itu namanya sholat apa? Sholat rawatib. Sholat rawatib itu adalah apa? Siapa yang tahu angkat tangan? Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, baik sesudah maupun sebelum sholat fardu, disebut dengan sholat rawatib. Sholat rawatib itu ada berapa? Ada berapa rakaat? Hah? Sholat rawatib itu ada sekitar 22 rakaat. Ya, 22. Di sini saya ada gambaran atau catatan saya tentang sholat rawatib, karena saya kalau jelasin itu agak sulit. Ya, di sini ada sholat rawatib. Pertama ada 2 rakaat sebelum sholat subuh, itu disebut dengan sholat rawatib. Kemudian ada 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 4 rakaat sebelum sholat juga sholat rawatib. Setelah zuhur ada 4 rakaat lagi juga sholat rawatib. Belum jelas? Sebelum sholat zuhur ada sholat rawatib 4. Sesudah zuhur ada sholat rawatib 4. Sebelum asar ada sholat rawatib 4 rakaat. Sebelum maghrib ada sholat, setelah asar tidak ada sholat rawatib. Ya. Kenapa? Nah, itu sebuah hadis yang mengatakan bahwa setelah asar itu tidak ada sholat sunnah. Setelah asar tidak ada sholat sunnah setelah subuh. Kenapa? Disitunya pada saat setelah asar itu, ketika itu matahari ketika ingin tenggelam, itu ketika itu apa yang namanya makhluk yang bernama syaitan, ya, jin itu sedang keluarnya. Nah, begitupun setelah subuh, setelah itu sampai matahari naik ke penggalan, maksudnya setombak, itu tidak dilarang untuk sholat seperti itu, karena pada waktu itu sholat pada waktu yang seperti itu adalah sholatnya kaum majusi. Ibadahnya orang majusi itu ibadah orang yang menyembah matahari. Paham? Ya. Tadi 4 rakaat sebelum sholat asar. Ya, sesudah sholat asar tidak ada. Kemudian 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Hitung dong rakaatnya udah berapa itu? Sebelum sholat subuh, 2. Sebelum sholat zuhur ada? Sudah berapa? 6. Sesudah sholat zuhur ada? Jadi berapa? Sebelum sholat asar ada? Jadi berapa? Sebelum sholat maghrib ada? Jadi berapa? Sesudah sholat maghrib ada? Jadi? Sebelum sholat isya ada? Jadi? Sesudah sholat isya? 2. Nah, di antara sholat rawatib yang 22 rakaat itu dibagi lagi menjadi 2 bentuk dan 2 macam sholat rawatib. Ingat, sholat rawatib itu sholat yang mengiringi sholat
fardu. Ada dua bagian. Yang satu yang disebut dengan sholat sunnah rawatib yang muakkad, yang kedua disebut dengan sholat sunnah rawatib yang ghairu muakkad. Ada rawatib, satu muakkad, kedua ghairu muakkad. Ya. Kalau yang sholat sunnah rawatib tadi adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, kemudian dibagi lagi menjadi dua bentuk sholat sunnah rawatib, satu sholat muakkad, yang kedua sholat ghairu muakkad. Kalau sholat yang muakkad itu artinya apa, Pak Guru? Nah, siapa yang tahu? Kalau saya tanya sama kalian yang tahu artinya sholat muakkad itu apa? Sunnah tapi muakkad. Artinya apa? Sholat sunnah yang seperti apa? Angkat tangan. Nanti yang bisa nanti tak suruh pulang duluan. Ya, silakan. Namanya siapa? Sangat ya, sholat itu sangat ditekankan. Hah? Pulang nanti kalau sudah bel berbunyi ya. Ya. Di sholat muakkad itu adalah sholat sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah secara terus menerus, ya, continue kalau bahasa Latinnya ya. Bahasa Inggrisnya continue, secara terus menerus ya, terus menerus, kemudian sangat ditekankan dan sangat dianjur. Itu namanya sholat sunnah muakkad. Yang kedua ada sholat sunnah ghairu muakkad. Ya, sholat sunnah ghairu muakkad sebalik dari sholat sunnah muakkad. Kalau muakkad dianjurkan sangat ditekankan, kalau sunnah ghairu muakkad tidak terlalu dianjurkan, tidak terlalu ditekan. Nah, sholat sunnah muakkad itu apa saja? Ya, silakan dicatat. Sholat sunnah muakkad. Saya minta kalian nyatat. Ya. Sholat sunnah muakkad. Yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Yang kedua, sholat sunnah muakkad. Belum. Ini kelas 1 SMTS kok nulisnya lama banget ya? Berarti nggak naik ya? Ya, yang kedua. Tadi 2 rakaat sebelum sholat subuh. Yang kedua 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Yang tadinya 4 rakaat, yang 2 rakaatnya sholat muakkad, 2 rakaatnya ghairu muakkad. Dan 2 rakaat lagi setelah zuhur. Tadi setelah zuhur kan 4 rakaat, 2 rakaatnya muakkad, 2 rakaatnya ghairu muakkad. Kemudian di sholat asar tidak ada sholat rawatib yang muakkad, ya, adanya ghairu muakkad. Tetapi yang adanya di sholat maghrib. Sholat maghribnya itu qobliyahnya atau ba'diyahnya? Ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib sholat sunnah muakkad, yaitu 2 rakaat setelah maghrib. Sudah berapa rakaat itu? Kemudian sunnah muakkad lagi 2 rakaat setelah sholat isya. Nah, dari 22 rakaat sholat rawatib kemudian diambil 10 rakaat. 10 rakaatnya itu dikategorikan sholat muakkad. Yang selebihnya ghairu. Nah, paham? Nah, seperti itu. Baik, sekarang saya kasih ini. Silakan dicocokkan mana pemahaman kalian tentang muakkad dan ghairu muakkad. Ya, tuliskan di situ nanti. Apakah itu muakkad atau ghairu muakkad? Saya pengen melihat apakah kalian paham tentang penjelasan saya atau tidak. Jangan dibawa pulang. Ini bukan karcis bioskop loh ya. Kalau betul nanti dikasih applause. Ya. Ditulis di sini ya. Di sini kalau ada sholat rawatib, kalau dia termasuk muakkad tulis di bawahnya. Ya, nanti tulisnya berapa? 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat apa sebelum zuhur gitu. Kalau dia ghairu muakkad tulis ghairu muakkad. Kalau dia merasa tidak rawatib tulis di sini. Paham ya? Silakan. Di sini saya sediakan 2 spidol ya. 1 orang setiap maju bisa 2 orang. Silakan. Cepat. Siapapun boleh maju dari belakang. Ayo. Ya, kalau tulis strip saja. Ya.
cepat. Gantian. Ayo gantian. Yuk. Mbak, maju Mbak. Satu orang lagi. Sudah, ya sudah. Baik, terima kasih. Dari semua yang telah kalian tulis di sini, ya itu situ semuanya ada yang menjelaskan tentang ini semua. Ada juga contoh sholat ghairul rawatib dan rawatib yang muakkadnya 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat setelah isya, yang ghairul muakkad 2 rakaat sebelum maghrib, 4 rakaat sebelum sholat asar. Ya, nanti yang bukan rawatib berarti tidak mengiringi sholat wajib seperti sholat tahajud, sholat duha, dan sholat yang lainnya seperti itu. Baik. Saya rasa karena waktu kita sudah tidak cukup lagi, ada pelajaran yang lain dan Bapak juga akan mengajar di kelas yang lain. Mungkin kita cukupkan dulu sampai hari ini, sampai materinya sampai sholat rawatib dulu pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pelajaran kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.